negeri, maka mereka menggunakan hak pilihnya lewat mekanisme DPK, daftar pemilih khusus. Ya, disinilah kami tegaskan kepada PPLN untuk melakukan komunikasi lewat berbagai saluran ataupun lewat jaringan, ya, untuk memastikan seluruh pemilih diaspora yang berada di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya dan terlayani dengan baik. Baik, mencari informasi sebanyak-banyaknya juga dari penyelenggara pemilu KPU tentunya ya, Mas Idam ya. Baik, saya ingin ucapkan terima kasih untuk para narasumber saya malam hari ini, Komisioner KPU RI Mas Idam Holik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno, dan peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Terima kasih, kita harapkan pemilu 2024 di luar negeri berjalan dengan baik sesuai asasnya, berjalan dengan lancar, jujur dan adil. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dan berbagi pandangan malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah Peta Politik Nasional. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Epi Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Masa bro? Oke, semua udah siap? Let's go! Boy, banyak konten buat netizen, banyak yang komplain. Boy, banyak konten buat netizen, banyak yang komplain. Jangan demi konten semua jadi cemen, karena ingin viral jadi netizen. Jadi lapar, jadi sate ayam gitu. Studio agak gelap hari ini ya. Kacamatanya mana dibuka dong? Iya. Salah gua, pakai, suka nggak sadar gitu. Oh, memang mesti ganti kacamata ya? Iya dong. Kalau tadi kan buat opening, biar keren ya kan? Yes. Woi, suaranya mana nih? Netizen Budiman. Ini sekarang kita mau bahas dengan sebuah informasi. Kalau sekarang di sosial media itu kita pernah mendengar kata-kata politik identitas, polarisasi politik. Mungkin ada yang ngerti artinya, ada juga yang belum ngerti artinya. Tapi memang ini yang dipakai di sosial media kadang-kadang untuk menggiring opini. Padahal ini semua tidak bisa kita hindarkan menjelang pemilu 2024. Hal-hal seperti ini akan terus berseliweran di sosial media. Yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya berseliweran, kayak polarisasi politik itu kayak gimana sih maksudnya dia? Iya, berarti jarang main sosial media, Iya, sekarang lagi kebanyakan
kerja, belajar gitu, menjadi pencitraan banget ya. Jangan terlalu pencitraan di sini. Kecentit. Pak, Bapak ingat umur, Pak. Oh iya. Oke, ini daripada kita tidak tahu apa-apa, daripada buta, mendingan kita buka data. Yes. Ini dia beritanya. Beritanya ini dia. Dia ini beritanya. Iya. Nah, itu dia. Judulnya adalah polarisasi politik adalah saat pandangan masyarakat terbelah dan dampaknya. Ini isi beritanya apa nih, Cak? Ini kayak istilah polarisasi politik ini mungkin sudah nggak asing lagi gitu ya terdengarnya. Tapi polarisasi dalam KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Betul. Itu adalah pembagian atas dua bagian atau lebih pihak yang berlawanan. Nah, dampak polarisasi politik satu, merusak institusi demokrasi suatu negara. Tuh, gara-gara polarisasi politik. Pelecehan terhadap institusi kepresidenan. Iya, menghilangkan kredibilitas partai politik Dan meningkatkan intoleransi di masyarakat. Betul, ini yang benar-benar harus kita hindari. Jelas tidak boleh. Karena kalau sudah terjadi, biasanya yang tadinya cuman di masa pemilu saja berantemnya bisa terus-terusan. Sudah selesai pemilu juga tetap berantem. Iya, berantemnya bisa 5 hari ya. Loh, ini kan kita sudah merasakan ya polarisasi akibat sebuah proses pilkada. Sampai selanjutnya ada julukannya untuk yang satu sisi apa, julukannya yang satu sisi apa. Betul. Gitu. Masa iya kita mau sih cuman dicap sebagai apa satu sisi itu aja, sedangkan kita ini kan namanya Indonesia ya. Kan? Rakyat Indonesia ini harusnya kita jauh lebih besar daripada itu dong. Betul, ya kan? Benar. Ini makanya apa namanya ada bahaya ya, mengandung ya bahaya pastinya karena mengancam demokrasi dan juga toleransi bahkan persatuan kita. Ya, ini kayak senjata, tapi nggak kelihatan bentuk senjatanya. Wah, iya benar. Jadi gertak nih. Oh, enggak. Baik gitu. Oh iya, tetap. Iya. Iya kan? Ah, itu mah buzzer, enggak sih? Itu mah buzzer. Buzzer lagi. Itu mah buzzer. Buzzer katanya yo. Neti ini suka so tahu sih. Iya. Masa apa-apa dibilang buzzer, apa-apa dibilang buzzer, belum tentu buzzer juga kali. Iya. Biasanya kalau gitu ada dalangnya sih. Siapa sih dalangnya ya? Emang kalau saya kayak gitu-gitu ada dalangnya? Buzzer, siapa sih itu buzzer itu? Ya kalau buzzer mungkin kali ya, tapi kan belum tentu buzzer. Iya, dalang-dalang tahu dari mana ada dalangnya? Buktiin dulu dong, jangan asal ngomong. Nanti ngomong doang lo. Buzzer itu mah. Kan Nesti Buzzer. bisa tegur. Suka males negur Neti. Keroyokan bawaannya. Ntar habis itu mentok-mentoknya sini kumpul. Nah gitu tuh, sini kumpul terus habis itu ngerame-ramein kolom komen ya kan. Iya. Terus tapi dilihat akunnya belakangnya pun juga cuma angka doang. Gak pernah posting apa-apa. Pas diklik akunnya ternyata di lock. Gak ada postingannya. Cemen. Hati-hati banget nih kalau ngomongin di media sosial, jangan sampai memecah belah. Benar. Nah kayak gini dong kalau jadi Neti tuh ngingetin Habisnya gitu, susah berani. sekali ngasih tahu mereka, apalagi yang lebih tua. Itu emang bener betul banget itu emang batu dibilangin. Jaga kalau kita terpolarisasi, nanti kita politik jadi nggak bersih. Kalau terpolarisasi jadi politiknya nggak bersih, betul itu. Keluarin aja sih dari grup keluarga sih, udah. Setuju daripada ribut, ya benar. Iyalah. Lu keluarin dari grup keluarga jadi batu ntar. Kan nggak gampang ya ngeluarin dari grup keluarga, apalagi kalau orang yang dihormati di keluarga. Iya. Nah, Kita nggak bisa keluarin dia dari grup keluarga karena adminnya dia. iya. Benar juga. Yang ada kita yang dikeluarin. Yang ada kita. Iya. Aduh. Ya ampun. Daripada bingung dengan desas-desus yang ada di luar sana, lebih baik kan diskusi baik-baik. Nah. Nggak ada hasutan kebencian. Oh. Keluarga kita kan. Gitu.
ini malah makin ribut nih. Iya. Malah makin ribut, tenang. Bubarin keluarganya. Di luar ayo. Oke, sabar. Oke, coba. Jangan diam. Diam, justru malah suruh diam. Jangan ribut maksudnya ya. Jangan ribut, jangan berisik. Ini gue merasa kayak misalnya kalau kita membuat sebuah hadir di ruang kolom komentar yang ribut-ribut itu bentuk realnya kayak gini ya. Lu ngomong yang bener dong pakai data. Rame banget. Sekarang semuanya kayak punya data aja gitu ya. Iya nih, udah nggak kondusif nih. Kalau kayak gini nih, aduh, mungkin kita perlu tenangkan dulu termasuk diri kita. Dan supaya kita lebih tenang, tentu saja kita perlu beristirahat. Oke. Bawa acara masa istirahat. Q-nya itu kita perlu tenang dulu. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di demi konten. Iya. Betul, setuju. Jangan demi konten, semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Boy. Dari sela-sela KTT ASEAN Jepang di Tokyo, saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi seluruh pemirsa TVRI yang merayakannya. Semoga perayaan Natal kali ini menjadi momen penuh kasih, rahmat dan berkat Tuhan bagi Anda dan keluarga. Dan kiranya makna kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita, pengharapan serta damai sejahtera. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 bagi seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia dimanapun berada. Mari kita sambut tahun baru dengan sikap optimis, penuh semangat dan terus meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia. Teruslah tebarkan kebajikan. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Anak muda yang apatis sama politik nggak sedikit loh. Meningkatkan pendidikan politik agar anak muda dapat memahami proses politik juga penting. Biar jadi pemilih yang informatif. Yuk ikutan nongkrong Tike dan Ate. Bersama Khairunisa Nur Agustiati, Muhammad Sofan, Alvar Lazuardi Putra. Di Warung Pengkolan, Pendidikan Politik. Selasa 2 Januari 2024. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu, ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sudah tak terbilang berapa banyak nyawa yang Jejak Langkah, setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah lebih tenang. Tadi kan berisik banget nih. Aduh. Betul. Udah kondusif ya, udah kembali kondusif ya kan. Apalagi kalau misalnya menjelang pemilu gini ya kan. Benar, kondusif. Kondu lebih safe, tenang. Iya. Kondu lebih safe ya.
metodenya lebih sih. Ya, ngarang aja. Ini banyak banget berita-berita hoax yang merajalela, Yosi. Ya, betul sekali. Coba ini kita buka data. Apa saja berita hoax? Ya. Ini ekspresinya miris, jadi memang kita harus sedikit sedih dengan berita-berita seperti ini. Misalnya, nih ya, ini sudah di take down sama Kominfo ya. Sepanjang tahun 2022 hanya ada 10 hoax pemilu, namun sepanjang Januari 2023 terdapat ini hingga 26 Oktober terdapat 91 isu hoax pemilu. Terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibandingkan tahun lalu, dan saya yakin ini nggak akan berhenti, masih akan terus bertambah, Cak. Waduh, gawat. Oke, gitu. Wah, ternyata banyak banget ya konten-konten yang udah di take down karena berpotensi bikin ricuh. Itu dia, betul. Emang iya ya? Masa sebanyak itu sih? Bohong kali. Survei nggak jelas sekali. Ini gue curiga yang ngaku banyak itu jangan-jangan emang sudah bisnis sama dia. Di internet ya, terus jangan asal ikut-ikutan berpolemik di kolom-kolom media sosial yang memang sudah ada hasutan kebenciannya. Ini makin ribut, tapi Oke, tenang. Oke. Ini semakin ribut. Kasih tahu, Cak. Tapi di antara keributan ini kita menemukan satu kok kayaknya beda suaranya nih. Betul. Ya, ini kok kayaknya kenceng banget dan positif banget. Ini seru nih. Coba kita panggilkan Neti yang satu ini. Coba ke depan. Menemukan netizen yang berbeda di gudang aman ini, kita justru harus memperkenalkan ini. Yes. Jadi kita tahu namanya Mbak Puji. Mbak Puji silakan memperkenalkan sendiri, coba. Mbak Puji ini dari mana? Halo, nama saya Puji, saya Presidium Mafindo. Saya boleh buka topi? Boleh. Boleh. Iya. Oke. Mafindo itu apa? Iya, Mafindo itu adalah sebuah organisasi anti hoax, tapi kepanjangannya bukan Mafia Indonesia ya. Bukan. Bisa, saya baru aja mau masuk sini. Bisa aja. Maaf ya Indonesia kalau kita buka mana yang hoax, mana yang bukan gitu. Oh, jadi Mafindo itu Mafia Indonesia? Bukan. Maaf. Ya, Mafindo itu masyarakat anti fitnah Indonesia gitu, Kak Reza. Anti fitnah Indonesia. Ya, karena fitnah itu nggak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Nah, Mafindo ini pengen bergerak baik itu di dunia nyata maupun maya, yang mana tahun 2014 waktu itu ya banyak sekali hoax, sehingga kita mencoba untuk mendeklarasikan diri sebagai masyarakat anti fitnah. Nah, tujuannya untuk kita memberantas hoax dan juga melakukan peningkatan literasi digital. Oke, Mbak Puji, ini kan kalau di demi konten di gudang aman ini nih banyak sekali berkumpul geng neti nih. Waduh, neti-neti nih. Netizen 62 ya? Iya. Tapi kalau menurut Mafindo, pengamatannya Mbak Puji nih, netizen Indonesia tuh karakteristiknya kayak gimana nih? Apalagi kalau menjelang tahun-tahun politik nih. Ya, tahun-tahun politik ini kan hoaxnya makin tambah banyak ya. Tadi udah disampaikan Mas Yosi hampir juga. 10 kali lipat tadi ya, Mbak. Iya. Nah, ketika seperti ini rata-rata mereka tuh kayak pengen rame ikutan komen gitu ya. Apalagi penetrasi digital atau media sosial masyarakat Indonesia tuh kan seiring setahun naik terus. Dari 54, 64 sampai sekarang 73% tuh, bahkan lebih sekarang di tahun 2022. Tapi tidak dibarengi dengan etika mereka dalam berpendapat di ruang digital. Jadi kadang kalau ada polemik bukannya diendapkan gitu atau dilaporkan mungkin ya, karena itu udah ada hasutan kebenciannya, ada hoaxnya, tapi malah ikutan komen, memperuncing. Jadi neti-neti ini pengen so edgy tapi nggak ada etika. Berarti kalau misalnya kita kan pernah tuh mendapatkan survei ya, kalau Indonesia itu terkategori negara yang tidak sopan di Asia. Ini masih nggak berasa nggak kalau di tahun politik?
Bener, berasa, Masih berasa ya? Masih berasa. Masih Tapi kita tentu ya? belajar banyak lah Kak Yosi dari tahun-tahun sebelumnya, 2014, 2019, dan 2024 nanti ya. Ini mungkin tren kita sudah agak lebih aman lah, dalam tanda kutip mereka sudah belajar banyak dengan pengalaman masa lalu. Oke. Doa kita gitu ya, harapan kita. Harapannya begitu. Kalau misalnya malu malah mungkin sekarang sebagai neti yang komentar-komentar tapi dia tidak berdasarkan sumber informasi yang valid, malu seharusnya, ya kan? Benar. Asik mencela satu orang pendapatnya salah tapi nggak tahu dasarnya dari mana. Itu salah tuh. Apa dasarnya? Ya pokoknya salah. Ada. Ini soalnya dari website bungkuskerupuk.com. Percaya, namanya bungkus kerupuk. Masih ada bawang-bawang itu. Tapi emang benar nggak sih kalau netizen itu di dunia maya, tadi kita sebut ya, mungkin yang namanya maya bisa ngaku di sini. Ada perbedaannya antara netizen dunia maya sama di dunia yang tatap muka, real world. Dunia beneran, ada nggak sih perbedaannya nih Mbak Puji? Ada. Biasanya kita malah justru culture budaya Indonesia itu sopan santun ya. Tetapi karena kita masuk di ruang digital, di media sosial, merasa kita tuh anonim dan kadang merasa kita berjarak, sehingga seolah-olah kita bebas untuk berkata apapun, kita menyampaikan pendapat apapun. Memang sih kita kebebasan berpendapat kita dilindungi, tetapi berpendapat yang kayak apa gitu ya, dan apakah ada datanya, dan apakah ini justru memicu polemik maupun polarisasi. Nah itu harus kita pikirkan baik-baik. Ini nyambung nih Ca, nih kayak misalnya gini, kalau misalnya saya sebenarnya terganggu sama penampilannya Eca nih, tapi karena ketemunya secara tatap muka, penyampaiannya kan sopan gitu. Nah, ini kan masalah, ini ngomongnya ini contoh. Kalau misalnya ketemu nih gitu, Ca, sorry ya Ca ya, ini sorry banget nih, gua bermaksud tidak menyinggung lo nih, penampilan lo nih kayaknya hari ini kayaknya kacau nih. Kacau ya? Menurut gua sorry. Nah, nih, itu kan tatap muka. Coba sekarang saya netizen nih ceritanya, sembunyi di belakang nggak kelihatan. Ca. Ini Ca. Pakaian kayak gitu ya ampun, jelek banget loh. Ca, apa kabar? Tadi beda, sekarang beda ya. Ini nih, netizen Indonesia. Contohnya. Nyala pas ketemu minta foto. Contoh Mbak Puji. Kan biasanya nyala juga pakai akun yang berbeda. Neti nih. Lu jangan iya. Bener. Gitu ya. Oke Mbak Puji. Terima kasih buat pemasukannya, membuat kita kembali. Ya emang gitu ya perilaku kita ya kalau ternyata memang di dunia nyata ataupun juga di dunia maya ya, etika itu jangan sampai hilang. Jangan sampai berbeda dong. Sopannya tetap harus ada. Menghormati orangnya tetap ada. Betul. Kalau kita ingin dihargai, kita pun harus belajar menghargai orang lain. Benar. Apalagi nggak kenal, nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa, tiba-tiba woi aja. Betul. Itu kan jadi kita juga terimanya pada waktu, walaupun sebenarnya masukannya mungkin bagus ya. Apalagi kita menjelang pemilu itu banyak sekali ya info-info yang beredar. Nah itu kadang juga masyarakat Indonesia rata-rata kan sudah menentukan kadang ya, saya mau milih A, B, C gitu ya. Terus kemudian kalau ada perbedaan itu dibawa ke ruang digital, ya sudah kita beda. Tapi kalau itu misalkan ada satu konten yang menurut kita tidak sesuai, nggak perlu kita hujat gitu. Dan kita nggak, dan hati-hati karena hoax politik itu bukan cuman bernada positif, maksudnya positif itu intinya adalah kayak propaganda yang dibaik-baikin gitu ya, atau dilebay-lebayin gitu ya. Tapi ada juga hoax bernarasi negatif yang menggunakan isu-isu identitas atau politik identitas, kadang menjatuhkan latar belakang daripada orang-orang di politik tersebut. Itu sih bahaya banget. Politik identitas itu justru bisa juga berhubung ke tadi yang kita bahas tuh Ca, polarisasi itu. Yes. Karena sudah mengkerucut sana. Tapi sebenarnya saya punya satu pertanyaan nih Mbak Puji ya. Kalau kita tahu sekarang ini ada yang namanya algoritma, itu membantu nggak sih polarisasi itu? Sangat, bukan membantu ya. Jadi kita ada di fenomena yang namanya echo chamber. Kita follow siapa? Tunggu. Tadi apa namanya? Echo chamber. Echo chamber. Muka lu pura-pura ngerti dong. Oh, gitu. Gua
berusaha untuk menutupinya ya. Tapi kok kelihatan juga. Kok kelihatan juga. Kerutan lo nambah 3 di sini, Sob. Nah, saya mewakili, mungkin aja saya mewakili teman-teman yang lain. Echo chamber itu apa sih? Jadi kita ada di ruang gema gitu loh, Bang. Ruang gema. Iya, jadi kita ngomong A karena orang ngomong A. Akhirnya kayak di goa gitu ya? Iya, kayak di goa. Ya ngomong di goa. Nah, di sini juga banyak. Nih coba nih. Woi. Demi konten. Buat netizen. Echo chamber. Iya, echo chamber. Nah, biasanya kalau kita udah memilih tokoh A gitu ya, mendewa-dewakan dia, terus kita di situ otomatis kita akan mendatangi media digital yang isinya tentang dia. Nah, kadang ada juga website-website atau blog-blog yang tidak bertanggung jawab, isinya hoax. Nah, hoaxnya tentu saja terkait dengan A yang dibaik-baikin dan B, C, D yang dijelek-jelekin. Nah, kita akan masuk ke ruang itu terus-terusan. Nah, itu juga algoritma terkait dengan Kayosi. Ada yang namanya vital bubble. Kita akhirnya kayak berada di gelembung-gelembung itu dan nggak bisa pecah, nggak bisa masuk ke dalam bubble lainnya gitu loh, makanya atau ke dia ruang lain. Terjebak sendiri ya, dengan pendapat dan pilihannya. Nah, jadi kita akhirnya mandang kalau udah pilih A, B nggak suka, ada hasutan kebencian tentang B, jadi kita seneng banget gitu loh, dan akan menjadi konsumsi kita. Nah, ini berbahaya sekali bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya ada yang namanya polarisasi tajam gitu ya, kayak mohon maaf nih tahun kemarin ya Kayosi Kareza. Itu kan lumayan kenceng ya. Aduh, ya sedih banget gitu kan. Itu dia, makanya jadi hoax, polarisasi politik ya, politik identitas ini sebenarnya kan kita tuh harus melawan secara bersama-sama gitu. Bisa ya? Harus. Bisa. Makanya kita coba cari jawabannya lagi ya nanti, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini. Tapi demi konten. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya untuk kesehatan dan kesejahteraan kita semuanya, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia. Semangat di tahun baru akan menjadi komitmen kami dalam memberikan konten yang inspiratif dan informatif. Kami akan terus memastikan tayangan berkualitas tinggi dapat dinikmati hingga penjuru negeri. Didukung peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, kami akan memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan TVRI. Tata kelola keuangan yang bijak akan mendukung pertumbuhan kita sebagai lembaga penyiaran publik. Di era digital begitu banyak peluang baru dalam pengembangan usaha yang akan membawa dampak positif demi keberlanjutan TVRI di masa depan. Kami akan bersama-sama menjalankan visi dan misi untuk membawa TVRI sebagai lembaga penyiaran kelas dunia. Semoga kita dapat terus berkarya dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Yes, jos, hasil hitung suara Mak Caleg menang. Buah pisang, buah kedondong. Yang menang boleh dong sombong. Lihat. Mak Caleg si paling jos. Bakso, bikinkan bakso untuk semua orang sedesa. Hari ini adalah kemenangan Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Woi. Yang bilang Mak Caleg menang itu
Jangan sembarangan ya kamu ya, ha? Coba, ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo? Ya. Penyebar hoax bisa dipenjara loh. Ayo, pemilih cerdas, lawan hoax. Semua gara-gara kalian. Sabar Mak Calegku. Biar silaturahmi ndak putus, pinjem dulu 100. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Yes. Memang kalau udah bicara soal konten-konten negatif nih harus kita lawan. Betul. Agar Indonesia aman. Setuju. Bayangin aja ini sampai 26 Oktober ya. Udah hampir 10 kali lipat loh. Betul. Hoax-hoaxnya ini kan berarti wah ini krisis ini. Iya, itu sebenarnya sudah sepertinya kayak apa yang lagi happening itu pasti akan banyak hoax seperti itu. Zamannya Covid kan banyak hoax tentang virus ya. Infodemik. Ya, segala macem. Sekarang ya banyak hoax tentang politik, udah pasti. Kayak mangga aja ada musimnya. Iya. Kayak mangga aja ada musimnya. Iya, tapi memang itu musim yang kita suka kalau ini musim yang kita nggak suka, ini hoax keluar semua. Tapi kita bukan cuma kita aja yang punya tanggapan ya. Kita pun juga udah keliling-keliling ya. Dari Sabang sampai Merauke sampai ke New York. Oh iya, wow. Amerika Euro. Awas nggak balik bibir. Oke, kita mau lihat sekarang ada tanggapan soal netizen mengenai hoax pemilu ini. Kita coba sama-sama saksikan. Apa sih komentar dari netizen? Aku Lucky, aku nggak setuju banget dengan politik identitas. Kenapa? Karena kalau untuk politik itu nggak bisa dibawa-bawa kayak agama ke dalam politik. Jadi aku sangat tidak setuju. Karena kan semuanya kalau untuk di politik harusnya disamaratakan. Tidak sesuai dengan identitas kita, ras kita apa, atau agama kita apa. Halo, nama aku Kalista dari Universitas Multimedia Nusantara. Dan aku sendiri nggak setuju untuk politik identitas. Karena aku bisa melihat bagaimana itu mempengaruhi lingkungan keluarga aku sendiri. Karena di grup WA contohnya, karena mereka banyak pilihan di sini dan di sana, jadi itu bisa menghancurkan keluarga sendiri, keluarga besar khususnya. Nah, itu dia. Kita sudah mendengar dua pendapat ya. Ternyata lebih banyak tentang identitas. Dan nggak ada yang setuju. Politik identitas itu ya. Nggak ada yang setuju ya. Iya. Benar-benar merugikan lah kalau misalnya, maksudnya mereka sendiri aja, ini bukan cuma kita doang yang sependapat, tapi ternyata mereka pun juga berpikir hal yang sama. Iya, betul. Ya, harusnya politik itu dipergunakan untuk bagaimana kita menggali ini visi misi daripada semua kontestasi di politik. Jadi bukan program-programnya, jadi bukan latar belakangnya, isu-isu sara, agama dan lain sebagainya itu harus kita andapkan. Kita fokus pada visi misinya sama programnya gitu. Kalau menurut Mbak Puji nih ya, ini yang lebih banyak mempengaruhi polarisasi politik itu adalah hoax atau ada juga konten-konten yang sifatnya penggiringan opini. Ya. Nah, ini yang mana nih yang banyak berkontribusi terhadap orang akhirnya jadi terlalu a priori sama satu pilihan? Ya, sebenarnya kan dari hoax sendiri kan ada klasifikasinya ya. Ya. Dan kadang hoax itu bisa dikawinkan dengan opini-opini gitu. Karena kadang datanya mungkin valid, tapi opininya digiring untuk ke suatu isu tertentu atau untuk mendiskreditkan tertentu hal-hal yang memang sudah oleh oknum tersebut yang udah buat
emang ditujukan untuk itu. Jadi memang ada hoaxnya sendiri yang berbahaya, kemudian ada ditambahkan hasutan kebencian, dan di situ tentu saja karena ini dirangkai gitu ya, jadi malinformasi yang mana ada opini-opini atau penggiringan opini. Nah ini tentu saja netizen harus tahu, harus paham gitu loh. Menerima sebuah informasi atau konten, kita cek dulu, kita bedah dulu, ini apa sih sebenarnya di balik itu. Ini tadi kalau saya lihat bahasa tubuhnya Mbak Puji kan gini ya, ini netizen harus tahu, harus paham. Berarti kalau wasit di lapangan sepak bola kayak gini tuh netizen harus tahu, harus paham artinya ya. Habis itu kan dia gini. Makan. Harus dipahami dulu. Ngajak. Antara ngajak atau mau tapi ngajak ya maksudnya. Ngajak kan gitu kan. Netizen harus tahu, harus paham gitu. Harus paham. Enggak ke sana. Ya, tapi kalau jadinya pengen nanya nih, kalau misalnya Mavindo nih melihat konten-konten hoax seperti itu gitu. Apa yang dilakukan sama teman-teman Mavindo untuk misalnya kayak di Twitter, di X Twitter gitu ya. Kan ramai banget nih. Ya, berita-berita yang walaupun datanya sebenarnya ada, benar, tapi kan komunikasinya itu menggiring opini sehingga jadinya ujaran kebencian. Nah, Mavindo melakukan apa terhadap berita-berita ini? Ya, jadi yang kita lakukan adalah pertama tentu saja kita melakukan dibang atau periksa fakta. Nah, kita bongkar hoaxnya. Tuh ya, tadi kan echo chamber ada kerutan kan. Barusan dibang itu ada kerutan juga. Tolong dijelasin. Mbak Puji, tolong dijelasin ya, karena bank kan banyak, ya kan? Bank yang mana nih yang kita omongin? Ya. Ini The Bank. Oh, The Bank. The Bank. Ini pakai U nih banknya nih. U ya, BU. DEBUNK. Nah, di bank atau bongkar hoax dulu nih. Pertama yang kita lakukan. Nah, ada para periksa fakta yang tugasnya tiap hari itu siskampling digital, ngecekin ada hoax atau enggak gitu. Nah, setelah udah ada hoax, kita bongkar hoaxnya. Nah, tapi memang setelah itu nggak cuma selesai di situ, karena kita kan mendistribusikan artikel di bank ya. Jadi ada hoax, kemudian kita klarifikasi, kita bongkar, kita buat artikelnya kan, artikel bahwa menyatakan itu tidak benar atau salah gitu kan. Nah itu kemudian kita distribusikan ke channel-channel ya, ke beberapa website kayak cekfakta.com, turnbackhawk.id, Kominfo juga ada ya kan. Grup-grup WhatsApp, ke Kalimasada itu ada chatbot kita gitu. Di aplikasi juga ada, aplikasinya Mavindo juga ada Hoaxbuster tuh. Nah, sampai di situ nggak cukup. Ternyata belum cukup. Nggak bisa, karena hoaxnya menyebar, dibaca 1 juta orang, artikelnya cuma dibaca 10.000. Ibaratnya miris. itu. Loh, emang bener. Jadi ada perbandingan tuh, hoax tuh percepatannya 10 kali berbanding dengan pembenarannya 7 kali ya, berapa? Iya, nggak sebanyak dengan hoaxnya. Setelah itu baru kita lakukan edukasi. Nah, edukasi ini tentu saja edukasi ke masyarakat, ke anak-anak sekolah, ke lansia. Ya, semualah kita edukasi. Nah, kita edukasi di situ dalam rangka apa? Supaya ada critical thinking, mengerti klasifikasi hoax itu apa, dan ada AKTM, ada aksi, konten, ya AKTM apa? T-nya apa? T? Apa ya, lupa? Apa? Tindakan teman. M. Modus. Oh, modus. Ada modus. Nah, itu kita harus cermati, ternyata hoax itu ada modusnya gitu ya, ada aktor di baliknya. Nah, ini hoax tentang pemilu 2024. Ini isunya apa tuh? Ini sekarang nih sampai saat ini. Coba di-spill nih Mbak Puji. Silakan Mbak Puji. Kalau kita lihat ya, sebenarnya saat ini selain dari polarisasi politik gitu ya, yang masih akan banyak lagi terkait dengan latar belakang para paslon nantinya, itu juga trennya adalah delegitimasi pemilu. Jadi penyelenggara pemilu juga menjadi sasaran hoax gitu ya. Jadi kan pasti hoaxnya tuh seputar paslon atau penyelenggara pemilu. Nah, kayak misalkan gini, ini contoh ya. Ini juga terkait dengan politik identitas Kak Yosi. Misalkan ada foto-foto KTP. KTP itu KTP orang Tionghoa, orang asing ya, WNA. Terus bentuknya adalah KTP WNI gitu, tapi dia orang Tionghoa, jadi WNA asing yang membuat KTP Indonesia. Nah, seolah-olah itu dipakai untuk
membawa seluruh orang-orang WNA untuk mencoblos supaya memenangkan paslon tertentu. Ini hoax lama ya. Hoax lama bersemi kembali ya, HLBK. HLBK. Aduh. Benar. Tapi itu nggak benar. Jadi sebenarnya KTA ini untuk warga asing ini sebenarnya memang ada bagi para WNA yang lama menetap di Indonesia dan ada kita mendapatkan kartu izin menetap sementara. Ya. Itu nah di situ baru boleh bikin KTA. Tapi tidak memiliki kewenangan untuk mencoblos. Jadi KTP-nya bener ada, KTP warga asing bener ada, tapi nggak boleh buat nyoblos. Ini nih. Tapi digiring sama kata KLC tadi. Itu jadi tadinya kan kita nggak tahu ya. Nah akhirnya satu kebencian terhadap asing gitu kan, kebencian etnis tertentu gitu kan, akhirnya dan lain sebagainya. Ini temuan dari Mavindo. Kalau temuan seperti ini kan kita bisa mempelajari polanya ya. Pola-polanya itu yang kalau sama teman-teman Mavindo sebut vaksin hoax. Itu dia ya. Ada. Artinya ada sesuatu yang HLBK itu hoax lama bersemi kembali. Bersemi kembali itu. Lebih bahaya dari CLBK. Wah. Ini suaranya familiar nih, Ada suara neti yang kenceng dan juga bermutu nih. Gimana kalau misalnya kita panggil? Ayo coba neti yang tadi ngomong siapa sih netinya? Yang ini kayaknya. Wah ini sih, aduh. Ini sih. Mas Agus dari KPU ini sudah pernah berkunjung ke Gudang Aman. Sebenarnya ya KPU tuh aman berkunjung ke sini. Betul sekali. Bawaslu juga aman, Mavindo juga aman ya. Neti-neti ini aja yang kurang aman sebenarnya. Ya tapi menarik ya Mas Agus ya, tadi ngobrol-ngobrol soal penemuan dari HLBK. Benar, hoax lama bersemi kembali ini ternyata kita pun juga belajar bahwa oh iya juga ya. Ternyata mencari tahu itu nggak cuman istilahnya bukan cuma satu kali aja, tapi bisa harus berkali-kali. Pola yang berulang. Termasuk di KPU juga baru muncul. Tanggal 25 Oktober kemarin. Di salah satu platform media sosial pada saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Itu juga beredar ya, walaupun masih bisa kami kelola ya. Itu isunya debat untuk capres-cawapres, terutama khususnya cawapres dihilangkan. Padahal itu ketentuan sudah diatur di undang-undang. Harus keluar malah. Jadi begitu selesai pendaftaran bakal pasangan calon presiden yang terakhir hari tanggal 25 Oktober kemarin, kami langsung pimpinan KPU RI di depan teman-teman media menyatakan itu udah ketentuan undang-undang dan debat capres-cawapres kami punya ruang gerak untuk 5 kali dilaksanakan. 2 di tahun 2023, yang 3 di tahun 2024. Bagus kalau bisa langsung diklarifikasi nih Mas Agus. Karena kalau misalnya tidak langsung diklarifikasi biasanya langsung banyak komentar-komentar negatifnya. Nah, seperti komentar-komentar netizen ini nih. Coba kita lihat nih. Seperti netizen satu ini nih. Nah, itu dia tuh. Ini dia nih. Oke, izin lihat ke belakang ya. Ini nih, tuh lihat tuh ya. Janganlah perlihatkan perilaku burukmu, sedangkan dalam dirimu ada simbol-simbol agama yang suci. Tuh, Nabi tak mengajarkan untuk membenci. Jika tidak suka, jangan dipilih lagi, bukan malah dicaci maki. Tolong bantu viralkan agar pelaku segera ditangkap. Ya itu. Di luar dari dia orang apa, tapi ya tidak sepantasnya, tidak selayaknya ngomong kayak gitu. Apalagi ngomong ke presiden kita loh. Iya kan? Oke, itu baru satu contoh komentar nih. Ada lagi nggak komentarnya? Coba. Oke, coba kita lihat. Kita lihat komentar yang lain. Nah ini. Iya. Komentarnya adalah nih, rumah ketua KPK digeledah kasus pemerasan. Bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Itulah mengapa rakyat inginkan perubahan. Bapak politik identitas, penjual ayat, pembohong, bermulut manis, bau amis, didukung tukang hoax. Kamu benar-benar, nah itu tuh. Itu dia tuh beritanya tuh. Oke, jadi memang kalau kita lihat komentar-komentar seperti ini nih, mungkin salah satunya yang nulis nih di netizen di ruang Gudang Aman ini nih. Kenapa gue
gue curiga? Kenapa gue curiga mereka nih? Karena mereka diem aja giliran ada kayak gini banyak ntar ketahuan nih gue nih, ntar ketahuan nih. Karena saking kencengnya. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya itu arti dari komen-komen itu sebenarnya kayak bagaimana sih? Mungkin aja karena kan tidak ada nadanya, ya kan itu kan sebuah ketikan. Kita nggak tahu sebenarnya apakah maksudnya itu sebenarnya memuji, tapi kok kayaknya tidak. Coba tolong panggilkan dulu si penerjemah ya. Penerjemah ujaran kebencian. Yes, kita kayaknya butuh bantuan dia. Betul. Oke, kalau gitu langsung kita panggilin. Amo, sini Mo. Inilah dia. Ya. Udah ya. Saya mancing aja. Komentar ini sungguh berbahaya. Tadi sempat baca juga komentar-komentarnya. Sempat. Pasti udah kepikiran di sini dan ingin dikasih tahu nih karena banyak yang nggak tahu arti sebenarnya kan. Kita akan tahu pesan-pesan itu apa yang tersirat di dalamnya setelah pesan-pesan berikut ini. Anak muda yang apatis sama politik nggak sedikit loh. Meningkatkan pendidikan politik agar anak muda dapat memahami proses politik juga penting. Biar jadi pemilih yang informatif. Yuk ikutan nongkrong Tike dan Ate. Bersama Khairunisa Nur Agustiati, Muhammad Sofan, Alvar Lazuardi Putra. Di Warung Pengkolan, Pendidikan Politik. Selasa 2 Januari 2024. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini dia program baru jelang pemilu di TVRI. Membahas hal yang sedang viral, bisa dibawa santai kalau di sini. Bersama para bintang tamu ternama. Kamu bakal dapat banyak cerita dan informasi yang mengedukasi. Ajak netizen boleh? Ya, harus nonton demi konten. Yes, setiap hari Senin jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Ya, para netizen yang budiman. Karena komentar ini sudah sangat-sangat berbahaya, maka perlu kita terjemahkan. Oke. Izinkan saya untuk mengambil apa yang menjadi terjemahan yang sebenarnya. Oh, ada di mana? Wow. Enggak, ada di sini. Enggak, saya adanya di sini. Saya kira di situ. Maaf. Jadi dia mengatakan begini. Kita tayangkan. Nggak kelihatan. Saya bilang juga apa? Ditambah lagi adanya bapak politik identitas, penjual ayat, pembohong, bermulut manis, atau bahwa Amis didukung tukang hoax. Itu sebenarnya bahasanya itu adalah ungkapan kekesalan, hanya saja tidak menggunakan bahasa yang bijak. Boleh kita berkomentar tapi pikir dulu. Ya, boleh. Ya, ini adalah memang komentar ini sebenarnya terlihat karena ini adalah tayangan yang bicara soal rumah ketua KPK digeledah, gitu ya. Jadi memang ada ada situasi dan kondisi yang terjadi seperti itu. Tapi bahasa yang sebenarnya adalah seperti ini. Saya punya terjemahannya. Ya. Seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang politisi yang punya kartu. Identitas. Betul. Yang menjual
kata-kata yang sering kita temukan di dalam pasal-pasal, di dalam buku-buku yang kecil-kecil. Dia orangnya suka berbicara tidak sesuai fakta. Pembohong. Dia punya indera pengecap yang penuh dengan gula, hanya saja beraroma kurang sedap. Oh, bermulut manis tapi bau amis. Iya. Dia adalah seorang ahli. Gimana? Dia adalah seorang ahli. Apa itu? HOX. Tunggu bentar. Mungkin ini lak-lakannya ya. Jangan ngomong yang benar. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi kita bukan fokus ke komentar. Oke. Tapi ini ada pesan. Apa tuh? Jadi kalau Anda punya kekesalan, ingin diungkapkan, ingin berkomentar, pikirkan dulu. Gunakan bahasa yang lebih bijak. Karena orang yang ada di balik layar itu juga manusia sama seperti kita. Betul. Seperti apa Anda ingin diperlakukan, maka perlakukan orang itu sama seperti Anda. Anda jangan komentar gitu. Jangan dong. Masa Anda komentarnya begini? Saya punya pertanyaan. Iya. Ini dari tadi mati, kemarin mati. Ini buat apaan sebenarnya? Buah duku, buah tomat. Sekian, terima kasih. Gak nyambung. Buah duku, buah tomat, sekian, terima kasih. Mungkin dia tambahin sobat, mesti nyambung tuh. Sekian, terima kasih sobat. Tepuk tangan buat gue. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi memang apa dia? Enggak ada menarik. Kalau kita menyikapi ujaran kebencian atau komen-komen seperti itu dengan cara pandang yang berbeda, pendekatan yang berbeda, akhirnya kita sendiri bisa jadi lebih tenang. Maksudnya begitu kan? Oh iya, benar. Kalau misalnya untuk itu saya setuju. Nah, tapi sekarang kita kembali lagi nih membahas apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu Hari Valentine. Belum selesai. Hari Valentine itu kan 14 Februari di mana nanti akan diberlangsungkan ya. Tapi memang masih berhubungan dengan pemilu ya kan, di periode pemilu ini langkah-langkah konkret nih Mas Agus gitu ya, yang diambil untuk mitigasi. Tahu artinya? Enggak. Ya. Penyebaran hoax selama periode pemilu. Ya. Ini mengendalikan. Betul, maksudnya itu Mas Agus. Saya yang nggak ngerti. Nah, kalau misalnya dari Mas Agus gimana KPU ini? Ya, yang jelas kan kalau di KPU-nya untuk peraturan KPU tentang kampanye, kan itu sudah ada tuh larangan apa yang dipersoalkan dalam kampanye, misalnya mempersoalkan dasar negara, informasi yang misalnya politisasi identitas, sara segala macam itu muncul. Nah, memang ini momentum aja. Jadi sebenarnya gini, kalau sampai sekarang kan masuk ke masa kampanyenya belum. Masih tanggal 28 November nanti sampai 10 Februari. Nah, nanti itu baru kita bisa pantau di sana. Tapi yang jelas untuk melakukan pengawasannya nanti ada kementerian lembaga terkait. Dalam hal ini kalau KPU menyediakan instrumen petunjuk teknis, peraturan KPU sampai petunjuk teknis, nanti Bawaslu akan lakukan pengawasan, termasuk membuka ruang bagi inisiatif-inisiatif di luar aktor negara seperti Mavindo yang dengan cek fakta segala macam. Tentu saja kalau sangat mutakhir gitu ya, tiba-tiba ada muncul hoax yang kemudian relevansinya dengan pemilu, kami langsung akan respon. Misalnya kemarin begitu hoax muncul bahwa kemudian debat capres cawapres, terutama khususnya yang cawapres hilangkan, kami langsung berikan statement resmi dan kutipan dari statement resmi beserta potongan video itu kami amplifikasi di banyak platform media sosial, kanal-kanal informasi KPU semacam itu. Supaya terjaga ya legitimasinya ya. Dan sebagai penyelenggara pemilu kan kita harus menjaga itunya. Adalah lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya gitu. Menarik nih ngomongin soal sosial media ya. Maksudnya dari KPU bagaimana mengawasi media sosial dan platform online gitu ya untuk mencegah penyebaran informasi palsu. Jadi gini, ruang geraknya yang kita buka, misalnya di peraturan kampanye itu
bahwa peserta pemilu nanti dalam memanfaatkan media sosial bisa misalnya 20 akun di setiap platform. Itu kita buka ruang. Jadi kita nggak bisa lagi juga hindari perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama media sosial dalam konteks kampanye politik. Nah, soal nanti pengawasannya nanti ada Kominfo, ada Bawaslu, ada Satgas yang akan mengurus itu. Tapi yang jelas dasar-dasarnya kami sudah berikan. Begitu ya. Bahkan mungkin ya kita juga berkolaborasi lah ya. Kalau ketemu hoax laporkan aja langsung. Betul, betul. Sekarang kan segampang tinggal ngetek aja kan. Iya, betul. Ngetek KPU ataupun juga Mavindo itu pasti udah langsung bisa ditanggapi. Oke. Seru sekali ngobrolnya. Wah, luar biasa. Gimana? Kasih tepuk tangan dong. Bagus. Tepuk tangannya semangat. Nasi kotak. Bagus. Tapi rendangnya gua ambil semua. Nggak pakai nasi kotak mereka hadir ke sini. Mereka punya kesadaran kok ya. Betul. Nasi kotak ya jangan lupa. Ini sekarang saatnya kita akan mengundang untuk para tamu-tamu kita memberikan sedikit komentar pesan positif untuk pemirsa di rumah. Apa nih? Untuk influencer juga mungkin ada di situ narasumber. Apa pesan politiknya? Kita mulai dari sini. Enggak. Iya, ke belakang. Kejauhan maksudnya. Ya, yang jelas memang perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi membuat informasi itu bergerak sedemikian rupa. Sangat bebas. Nah, tapi pesan kita yang paling penting gini, dicek dulu pertama apakah informasi yang muncul itu dikeluarkan oleh lembaga yang otoritatif. Misalnya tentang kepemiluan, apakah ada debat capres-cawapres, tahapan kampanye kapan, apakah itu keluar dari KPU atau tidak. Dan kemudian tentu sumber yang lain mungkin media-media yang konvensional yang misalnya terakreditasi itu yang penting juga. Dan itu kalau bisa isu itu juga dibicarakan di lingkaran pertemanan jadi satu betul. termasuk di lingkungan keluarga kalau kemudian pada dasarnya jadi dasar pengambilan keputusan. Wow, menarik. Keren. Oke, dari Mbak Puji. Ya. Yang kita lakukan dengan membongkar hoax itu tidak cukup. Kita harus melakukan yang namanya vaksinasi hoax. Itu namanya pre-banking. Jadi kalau di bank ini pre-bank. Jadi kita tunjukkan ke masyarakat nih loh hoax-hoax yang udah ada. Terus bagaimana supaya mereka paham segampang itu bikin hoax. Sehingga ketika mereka dapat konten terkait tentang KPU, tentang paslon, tentang politik dan lain sebagainya, mereka akan ada pemikiran untuk tunggu dulu gitu. Ada critical thinking di situ. Dan di sisi lain kita perlu yang namanya ada kolaborasi. Kolaborasi ini kolaborasi aktif ya antara penyelenggara, antara CSO dengan TVRI saat ini ada konten bagus gitu kan. Nah, intinya adalah kita jangan berhenti sampai di sini ya, sama-sama berjuang untuk netizen supaya kita ciptakan iklim demokrasi yang bersih. Setuju. Kalau saya menambahkan sedikit saja, karena memang tema kita hari ini kan juga politik identitas dan juga polarisasi politik itu hanya akan terbentuk atau terwujud buat orang-orang yang terlalu subjektif, jadi a priori dan tidak mau objektif membuka belajar. Jangan-jangan apa yang saya percayai selama ini nggak benar, itu ya penting ya, benar ya Mbak Puji, Mas Agus ya. Karena ingat kita ini terdiri dari berbagai suku dan ras serta agama, jadi kita harus tetap bersatu apapun perbedaan pilihannya. Nah, kira-kira apa sih yang dapat menyatukan kita? Tentu saja dangdut is the music of my country dong. Siapa tidak mengakui perbedaan, tidak pernah diajari di sekolah. Semua orang macam-macam diciptakan, cakep atau jelek semua punya perasaan. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Abu, ada juga orang Padang, ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua yang disambut dengan apa yang dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan musik, dan itu the music of my country, dan itu the music of my country, my country, oh my country. This is the goal, my country, my country, oh my country, oh my country.
punya rambut keriting. Ada mata lusa, ada mata sipit, ada orang kaya, ada juga orang miskin. Apa kaya dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan musik. Dan this is the music of my country. That is the music of my country.